Halo semuanya, video kali ini bermaksud untuk menuntaskan tugas besar 1 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Kode Etik UMB dengan dosen Bapak Islahul Ben, SEMM. Video kali ini disusun oleh saya sendiri, Dewi Wulandari, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini ada 4 tema yang akan kita bahas. Yang pertama, 1.1 menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. 1.2 berpikir positif dalam berkomunikasi. 1.3 kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. 1.4 kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. TB 1.1 menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Diri merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, masih mengendap dan belum diaktualisasikan melalui perilaku, perbuatan, dan aksi. Dengan mengembangkannya, kita dapat meningkatkan keterampilan, kepuasan diri, menambah wawasan, meningkatkan produktivitas, dan serta memperluas relasi. Berikut beberapa cara untuk menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Yang pertama, belajar mengenali potensi diri sendiri. Cara pertama yang harus Anda lakukan adalah mengenali potensi diri sendiri, di mana Anda harus mengetahui hal apa saja ketika kamu melakukannya, kamu tuh merasa nyaman dan menikmatinya. Yang kedua, temukan minat. Masih banyak sekali orang yang tidak tahu mengenai minat mereka. Padahal dengan mengenali apa yang menjadi minat kita, ini bisa membantu untuk mengetahui pekerjaan apa yang sebaiknya kita tekuni. Dengan begitu, peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan bisa semakin besar, atau juga bisa mengetahui apakah pekerjaan saat ini sudah tepat atau belum. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kita bisa membuat daftar keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, dan kita bisa meningkatkannya dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi atau pendidikan informal sesuai dengan bidang yang kita minati. Ini juga dapat memperluas jaringan kepada orang lain yang memiliki minat yang sama serta membuka peluang untuk membantu dalam mengembangkan potensi diri dan karir. Yang keempat, manajemen waktu. Pentingnya manajemen waktu untuk mengembangkan potensi diri membantu kita membentuk tindakan yang dilakukan dengan terencana, dengan mengatur waktu agar hasil yang diinginkan dan tujuan yang diinginkan tercapai, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres agar terdapat keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dan bekerja. Tujuan kita menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional untuk memberikan kesempatan pada diri kita untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi dalam diri kita. Juga untuk mengupgrade kemampuan, keahlian, pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dan juga untuk meningkatkan produktivitas diri dalam bekerja, membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi. Dan juga membentuk diri kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja. TB 1.2 Berpikir positif dalam berkomunikasi. Berpikir positif dalam berkomunikasi itu apa sih? Berpikir positif itu adalah aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri. Sedangkan berkomunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Berpikir dan berkomunikasi adalah dua keterampilan penting yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam berpikir, seseorang menghasilkan ide, konsep, dan pemahaman, dan kemudian seseorang dapat menyampaikan pemikirannya tersebut melalui komunikasi. Kemampuan berpikir positif dapat membantu seseorang menghasilkan ide dan pemikiran yang lebih baik, yang kemudian dapat disampaikan dengan baik juga, melalui komunikasi yang efektif. Dan kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membantu seseorang menyampaikan pemikirannya dengan jelas dan tepat, sehingga dapat dipahami oleh orang lain dan diterima dengan baik. Kenapa sih kita harus berpikir positif dalam berkomunikasi? Karena dengan berpikir positif dalam berkomunikasi dapat membangun kepercayaan diri agar lebih fokus terhadap hal-hal tertentu yang mendorong kita berbicara dan menanggapinya dengan positif juga. Karena dengan berpikir positif, energi yang dihasilkan pun juga positif, yang dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran dan sikap-sikap baik yang dapat membuat manusia menjadi bertutur kata baik, bersemangat, dan melakukan hal-hal yang positif pula.
Berpikir positif dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain karena kecenderungan bersikap lebih ramah, terbuka, dan mendukung. Dalam suatu konflik atau permasalahan, berpikir positif dapat membantu mencari solusi yang lebih konstruktif daripada bersikap negatif. Ketika Anda berkomunikasi dengan sikap positif, Anda juga dapat mempengaruhi orang lain untuk merasa lebih optimis dan positif. TB1.3 Kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Waktu merupakan aspek yang sangat penting. Waktu juga sebagai penilai bagi karyawan dengan seberapa disiplin mereka terhadap waktu yang ditentukan oleh perusahaan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pemimpin yang disiplin terhadap waktu sangat berpengaruh terhadap stafnya. Dengan kemampuan untuk mengelola waktu secara efektif dan efisien, staf menjadi lebih termotivasi untuk bekerja, meningkatnya produktivitas dan kepuasan dalam bekerja. Meningkat dengan maksud akan membuat stafnya merasa terorganisir dan memiliki jadwal kerja yang jelas dan dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu mencerminkan profesionalisme dan komitmen pemimpin terhadap pekerjaan dan timnya. Pemimpin yang mempengaruhi stafnya dengan mendisiplinkan waktu biasanya cenderung 1. Memberikan contoh positif kepada stafnya. Mereka menunjukkan pentingnya menghargai waktu, mengoptimalkannya dengan dapat memotivasi staf untuk mengikuti hal-hal yang sama. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu cenderung membuat jadwal pertemuan dan kegiatan yang sedang berjalan. Ini untuk mengurangi waktu yang terbuang dan membantu tim bekerja secara efisien. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Mendisiplinkan waktu dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan staf terhadap pemimpinnya. Mereka akan merasa pemimpinnya ini bisa diandalkan. Tanpa adanya kepemimpinan efektif, karyawan cenderung tidak memiliki arah, tidak puas, dan kurang termotivasi. Seseorang pemimpin harus dapat memimpin dan mengarahkan individu atau suatu kelompok agar tercapainya suatu tujuan yang dimana dalam menjalankan tugasnya, para karyawan harus memiliki sikap yang baik. 1.4 Kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri, yang memiliki sifat turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal sangat penting untuk dipelajari karena dapat membantu kita memahami sejarah dan budaya suatu daerah serta memperkuat identitas bangsa. Hal ini meliputi segala sesuatu mulai dari cara hidup, seni, musik, tarian, dan yang paling melekat di masyarakat seperti saling tolong-menolong, gotong royong, tegur sapa, toleransi, kepercayaan, dan adat istiadat. Berikut beberapa peran penting kearifan lokal dalam memperkokoh karakter bangsa. Yang pertama, mempertahankan nilai-nilai budaya, seperti rasa hormat, memperkuat agama, budaya, identitas, dan peradaban yang memperkokoh karakter generasi bangsa, yang bertujuan membentuk sikap dan tindakan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, adat dan istiadat. Dalam adat dan istiadat, mengajarkan pentingnya rasa hormat kepada kedua orang tua, menjaga lingkungan, dan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan dan memperdayakan kearifan lokal dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Yang keempat, meningkatkan toleransi dan persatuan. Kearifan lokal dapat membentuk karakter manusia yang toleran dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Kearifan lokal dapat menjadi sumber moral, nilai, dan pengetahuan masyarakat untuk hidup dinamis dan saling berdampingan. Kearifan lokal sejatinya bukan hanya warisan para pendahulu, tetapi telah menjadi nilai dan karakter bangsa. Kearifan lokal harus hidup dan terus dihidupkan sebagai benteng menjaga karakter dan jati diri bangsa yang menjadi sumber dari aspek-aspek moral, sosial, spiritual, dari perilaku yang diperlukan bagi pribadi dan sosial dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dadah, terima kasih.